Untuk sarana prasarana di SD Muhammadiyah Pajangan 2 alhamdulillah sudah cukup baik dari sisi sarana prasarana. Terus berarti cukup baik. Kalau baik beneran belum ya. Sebenarnya kalau dari sisi ada tidaknya oke, sudah ada tidaknya oke. Tapi kemudian kan berkembang bahwa ada barang, kita memiliki sesuatu, kemudian tindak lanjutnya kan masalahnya kan terus perawatan dan lain-lain, ya toh? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan kemudian. Jadi kalau barangnya sarana prasarananya ada tidaknya oke, tapi kemudian bagaimana perawatan barang ini yang perlu perhatian lebih dari Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana kondisi itu kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Otomatis dengan pengelolaan, dengan manajemen. Kaitannya ke sana. Nah, ini. Sehingga silakan diterjemahkan sendiri ya. Kaitannya ke situ. Dari sarprasnya oke, keberadaannya terjadi. Artinya modal dasarnya ya di SD Muhammadiyah Pajangan 2 ini sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengelola apa yang sudah ada di sini, modal dasar itu. Sehingga tadi maka saya sampaikan bagaimana perlunya perbaikan manajemen pengelolaan di SD Muhammadiyah Pajangan 2. Ini baik akademik maupun manajerial, otomatis ya, secara psikofisik. Karena apa Bapak Ibu? Daya pendukung yang lain untuk standar pembiayaan di sini bagus. Standar pembiayaan di sini bagus. Kemudian biaya perawatan agaknya tadi keterserapannya juga cukup tinggi. Tapi saya kurang tahu apakah sumbernya tadi hanya dari bos kalau nggak salah ya. Dari komitenya seperti apa. Sehingga makanya tadi ada beberapa hal yang belum sempat kami dalami lebih jauh. Dari kondisi sarpras yang ada yang sudah oke, kemudian perawatan yang perlu diperhatikan, pembiayaan yang ada, itu kaitannya apakah yang pertama penganggaran untuk perawatan itu yang kurang, ya toh? Atau yang kedua kita kembali kepada SDM-nya. Kalau kembali kepada SDM-nya berarti yang perlu kita tingkatkan adalah sikap peduli dan perilaku kita semua. Nah, itu kaitannya di situ. Jadi sarpras pembiayaan oke, dari pengelolaan oke. Nah, kemudian dari SDM perlunya peningkatan SDM bersama karena 50-50 di sini 50-50 dari basic memang PGSD ya, dan non PGSD ya. Jadi kalau S1-nya sarjananya oke ya, tetapi bahwa dengan sama-sama background kependidikan tetapi dengan spesifikasi yang berbeda tentunya juga perlu pendalaman yang berbeda. Nah, jadi saya bukan mengatakan yang non PGSD itu tidak mampu atau kurang kemampuan, bukan, tetapi perlu untuk mendalami lebih jauh ya bagaimana karakteristik dari SD tersebut, dari kependidikan PGSD tersebut. Maksud saya begini, contoh di zaman dulu ada orang yang langsung lulusan kependidikan dengan orang yang dari perguruan tinggi non kependidikan kemudian mengikuti akta 4 ya. Secara fisik sama-sama mendapatkan bekal untuk bidang pedagogiknya, tetapi karena yang pertama waktu yang didapatkan, maksudnya dalam arti durasi lamanya tidak sama, kemudian prosesnya itu menyatu dan tidak terus menerus, suasananya tidak sama, tentunya ini masih perlu penyesuaian. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, perlu seringnya Bapak Ibu untuk mengadakan
pertemuan-pertemuan untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu bersama-sama. Sehingga semua apa yang ada di sekolah ini harus sama Bapak Ibu. Kemarin ada silabus, RPP dari guru yang satu dengan yang lain itu berbeda modelnya. Ini kita belum berbicara masalah isi, ya. Masalah hanya formatnya. Jika kita bicara isi, ini kan otomatis sudah bicara pada bagaimana konten kurikulum 2013. Diklat tidak usah menunggu dari pemerintah, menunggu diklat dan lain-lain. Jenengan mengadakan diklat bersama setelah pelajaran, undang pengawas atau guru yang sudah diklat, atau di antara Bapak Ibu, begitu selesai mengikuti diklat, Bapak Ibu hendaknya didiseminasikan kepada teman-teman yang lain. Itu caranya. Jadi tidak perlu kok diklat mengadakan mengikuti kemana dan lain-lain. Tidak perlu, itu mengembangkan diri seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang perlu kemudian dari kondisi SDM yang kemudian maka dampaknya nanti kan ikutannya kan ke mesti dalam menyiapkan di standar isi, standar proses, akhirnya ke SKL. Penguatan di SKL Bapak Ibu, ini sekolah swasta berciri khas keagamaan, gitu. Sehingga mohon brand itu jenengan tunjukkan, ya. Jadi penguatan karakter literasi yang ada di SD Muhammadiyah Pajangan 2 perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga Bapak Ibu sudah paham dengan PPK itu seperti apa. Lebih puncaknya atau intinya kan lebih kepada guru sebagai panutan, sehingga monggo bagaimana gotong royong, perilaku bersih, ramah tamah dan sebagainya itu sebagai teladan bagi anak-anak kita. Saya kira itu yang terpenting saya sampaikan. Sudah bisa ditangkap semua nih Bapak Ibu. Nah, itu yang proses dengan harapan akan menjadikan bahan introspeksi bersama, sehingga SMK ASD Muhammadiyah Pajangan 2 dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Yang terakhir, segala sesuatu selama 2 hari Bapak Ibu mesti merasakan apapun itu mesti direncanakan, gitu, dilaksanakan, kemudian dimonitor, dipantau, dievaluasi atau disupervisi, kemudian dianalisis. Hasil dari analisis itu untuk merencanakan berikutnya. Nah, semua itu apapun adanya harus melalui proses itu dan harus ada bukti fisiknya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semuanya di dalam membantu kami berdua dalam melaksanakan tugas visitasi selama 2 hari ini. Dan apabila selama 2 hari ini kami berdua dalam melaksanakan tugas ada tutur kata karena kami banyak bicara berdua yang kurang pas, tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Tidak ada maksud kami untuk yang lain-lain kecuali untuk mencairkan suasana, untuk memudahkan kami di dalam mendapatkan data. Karena kalau kami berdua menelung jenengan buru-buru kok jadi malah menengan kabeh, sehingga itu hanya sekedar untuk mencairkan suasana agar komunikasi kita menjadi lancar. Setelah selesai acara ini kami berdua akan mohon pamit, mohon doanya semoga kami dalam melaksanakan tugas kembali sampai ke rumah dapat kembali dengan selamat, dan Bapak Ibu pun juga kami doakan semoga sama-sama pulang nanti kembali sampai di rumah bertemu keluarga dengan selamat, dengan lancar, dan besok tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kebugaran untuk mengemban amanah kita masing-masing mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi amal ibadah yang tak ternilai yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima
Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.